Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala kalimat puji, kalimat syukur memang sepantasnya hanya untuk Allah semata. Karena ketika manusia memuji manusia biasanya ada maunya. Ketika seorang istri memuji suaminya padahal jarang-jarang, kira-kira ada maunya nggak, Bu? Apalagi mujinya di awal bulan. Apa yang dimau sama istrinya? Nah itu, pasti ada maunya, ada sesuatu. Tapi kalau kita memuji Allah, kita meminta Allah, Allah lah tempat kita meminta. Karena Allah tidak akan pernah bosan ketika diminta. Semakin sering kita meminta, Allah semakin suka. Di tempat inilah, di bengkel hati inilah, kita menuntut ilmu, meminta doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ingat, bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah Ustaz, apa kabar di pagi hari ini Ustaz? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Merapi bagaimana Ustaz? Merapi semakin lama semakin agak semakin diem nih. Agak semakin diam. Iya. Mudah-mudahan kejadian kemarin bisa memberikan banyak hikmah buat kita semua Ustaz. Iya, pasti jelas karena Allah itu memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Baik. Mudah-mudahan itu memang hikmah tersebut bisa kita jadikan patokan menuju atau hijrah. Baik. Nantinya, amin ya. Dan berkenaan dengan hijrah tahun baru Islam Ustaz, yaitu Ya. perpindahan tahun seperti apa yang sudah kita laksanakan sekarang ini, ada satu tema yang menarik yaitu tentang menghitung hari. Iya. Jadi menghitung hari, bagaimana setiap manusia ini dalam menjalani kehidupannya sebenarnya tinggal menghitung hari Ustadz. Iya. Kapan dia akan dijemput, kapan dia akan kembali kepada Allah, tinggal hanya menunggu hari. Iya. Dan gak ada nomor antriannya Ustadz. Kalau bayar listrik ketahuan ada nomor antriannya, tapi kalau menghitung hari, menunggu ajal sampai tidak ada hitungannya. Nah Ustadz, di kesempatan nanti di segmen kedua kita akan membahas tentang tema ini. Seorang muslim yang baik, bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita Ustaz? Teknologi, sosial, keluarga, dan sebagainya. Iya, kalau saya mau menceritakan sesuatu yang kalau kita berpikir tentang teknologi, berpikir tentang sosial, budaya yang lain, kita akan pusing sendiri, kan begitu ya? Iya betul. Karena saking banyaknya, jadi memori kita nggak muat. Tapi kalau boleh saya memberikan satu gambaran bagi kita umat Islam, ibaratnya kalau kita itu tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita, saya akan memberikan kiat-kiat yang bisa kita jalani setiap saat, setiap hari. Yang pertama saya akan memberikan gambaran bahwa kita hidup di dunia itu hanya melakukan dua masalah. Masalah pertama berhubungan dengan amal soleh. Masalah kedua berhubungan dengan dosa. Cuma dua masalah ini aja. Kita mau mengakui Islam agama kita menjadi iman kita, menjadi amal soleh. Kita mau sholat, mau berpuasa, mau membayar zakat, mau berhaji kalau sudah rezekinya cukup, itu bisa menjadi amal soleh. Tapi satu hal, walaupun amal soleh kita kerjakan, tapi satu, kalau kita ria, sombong menjadi dosa. Loh, hanya itu aja sebenarnya. Kemudian kita mempunyai istri, mempunyai suami, kalau niatnya Allah Ta'ala menjadi amal soleh. Tapi kalau punya istri digebukin aja ya dosa loh, kan begitu. Kalau anak dididik menjadi anak yang soleh-solehah, amal soleh. Kalau anak dimaki-maki ya dosa, ya gitu aja. Jadi sambil kita itu melihat bahwa acara ini, tema saat ini adalah menghitung hari ini, saya memberikan gambaran hanya dua hal yang kita lakukan di hidup kita itu
Pertama, menjalankan amal soleh yang memang sudah harusnya wajib kita jalankan. Yang kedua, dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak. Apapun, itu hanya dua. Nah, agar kita itu benar-benar selamat dunia dan akhirat, kita juga harus melakukan dua hal juga. Yang pertama, mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita dengan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, itu salah satunya yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mau mengakui astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosaku, ya Allah jika barusan 10 menit tadi saya nendangin istri saya, ampuni aku ya Allah. Nggak apa-apa, tapi habis itu harus baik beneran sama istrinya. Ini juga bisa kita lakukan setiap saat kalau kita habis sholat. Karena waktu kita sholat itu 5 kali ya yang wajib. Itu kita bisa mohon ampun. Dan kalau kita benar-benar setiap saat mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena kita belum sanggup menjalankan semua yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini kekurangan kita, belum sanggup itu maksudnya apa? Kita itu masih ke kiri aja terus maunya. Nafsu kita aja yang kita munculkan. Iya. Nah, kita mohon ampunan. Kemudian kalau kita untuk menambah amal soleh, bersyukur. Allah mengizinkan kita menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan syariat yang ada dalam Quran dan As-Sunnah. Allah mengizinkan kita menjalankan amal soleh. Kalau kita bersyukur, kita ingat dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, jika kita mensyukuri izin Allah sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam yang niatnya memang untuk mencari ridha Allah, amal soleh kita akan ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, Amin. ini salah satu hal. Ingat juga, karena salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Diceritakan artinya adalah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu melalui perbuatanmu ini ya, perbuatan kita ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan dolim, melakukan perbuatan-perbuatan aniaya atau perbuatan apa aja yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sebenarnya itu menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Kalau walam bisawab, salah satunya barangkali ya sakit ini kali ya. Makanya kalau bisa kita menjaga gimana kita itu meninggal, kalau bisa nggak sakit. Tidur diambil oleh Allah Ta'ala dengan kondisi dosa-dosa kita sudah banyak diampuni kan gitu ya. Yang tinggal yang paling gede amal soleh kita. Oh itu enak. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran agar kita menjadi lebih mengetahui apa yang harus kita kerjakan selain kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, dalam menghitung hari, ketika seorang manusia ini contoh Ustadz, beramal soleh selama puluhan tahun. Iya. 20 tahun, 30 tahun. Tapi di akhir hidupnya ketika Allah mengambil nyawanya justru dalam keadaan yang tidak baik. Maka yang dilihat oleh Allah yang 40 tahun ini apa yang ujungnya Ustadz? Sebenarnya itu tetap dilihat oleh Allah Ta'ala, karena pada waktu tidak baik kan banyak nih ceritanya ya. Yeah. Tidak baik umpamanya nih sakit nih, pura-puranya kita cerita tentang sakit nih. Bukan berarti orang yang sakit tuh dosanya besar sekali, enggak ya. Tapi enggak enak. Paham ya? Saya tidak menceritakan sakit ini bukan dosanya besar sekali, enggak, tapi enggak enak aja. Contoh, kalau kita sebelum meninggal, tapi kita nggak mau ya, bukan kita. Seorang itu sakit ke rumah sakit seminggu. Perasaan kalau sudah pergi ke rumah sakit, perasaannya sembuh. Nggak taunya malah sakit 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Coba kita bayangin, udah berapa uang yang kita keluarkan? Iya betul. Ya kan begitu ya. Itu perasaan kita kemana-mana. Apalagi kalau kita udah punya gambaran, wah anak saya itu belum ada yang menikah, anak saya masih kecil-kecil. Itu perasaan berkecamuk di dada ini.
Dan ini salah satu hal, ayo kita kembali, ayo kita hijrah. Sakit ini hanya peringatan dari Allah Ta'ala. Iya. Salah satu alat untuk mencabut nyawa juga, kan gitu ya. Ini salah satu cara, sehingga ini menjadi ilmu. Kemudian yang tadi antum ceritakan bahwa bukan yang dilihat puluhan tahun amal solehnya atau sakitnya, bukan itu tetap nanti dalam timbangan Allah Ta'ala. Iya. Karena pasti itu hanya alat aja. Jadi kita juga tidak boleh melihat bahwa kalau dia meninggal, maaf ya, tabrakan terus itu jelek, nggak boleh. Beliau meninggal mamanya sakit jantung, ya nggak boleh kita bilang oh itu banyak dosa, nggak boleh seperti itu. Itu hanya peringatan tapi oleh Allah Ta'ala dibablaskan gitu aja. Jadi kalau saya gitu, jadi udahlah itu hanya haknya Allah Ta'ala. Jadi makanya kalau yang kita sehat-sehat, ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Jadi insya Allah tadi yang puluhan tahun amal soleh dengan dosa yang kecil ini tetap ditimbang. Iya. Insya Allah kalau timbangan amal soleh kita cukup besar, ya insya Allah kita juga masuk surga jelas sekali. Cuma bagaimana caranya kita menjadikan amal soleh kita besar, nah itu yang sulit sebenarnya ya. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan khawatir, tapi ya juga kita dilarang melihat seseorang kalau meninggalnya dalam kondisi tidak baik itu bahwa dia merupakan suatu yang paling buruk juga tidak boleh. Harus husnudzon aja. Karena masing-masing punya cara tersendiri Ustaz. Iya, masing-masing punya cara tersendiri. Jadi kadang-kadang itu seorang lagi nyabut kumis itu meninggal ada. Baru nyabut kumis meninggal ada. Ada, tetangga saya begitu Ustaz. Habis nyabut kumis nih baru nih malam-malam nyabut kumis nih. Gua taunya habis itu longsor ya meninggal. Tetangga saya ada Ustaz, nyabut kumis meninggal karena bibirnya ngikut. Nah kemudian Ustaz, setiap manusia ini kan harus jadi lebih baik. Insya Allah. Jadi saya pernah mendengar bahwa orang yang baik adalah orang yang senantiasa merasa kurang ilmu. Itu betul. Merasa akhlaknya belum baik. Betul. Tapi kan zaman sekarang kita lihat sebaliknya Ustaz. Berapa banyak orang yang ilmunya tidak seberapa, tapi seakan-akan dia sudah menjadi seorang yang ahli di bidang satu ilmu. Iya sih. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi perasaan-perasaan hati yang menjadi penyakit? Karena kan yang maha pantas untuk merasa benar itu cuma Allah. Iya. Yang paling pantas merasa hebat cuma Allah. Tapi justru kita yang lebih sering merasa hebat, merasa benar. Iya. Ustadz. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang kesombongan ini nih ceritanya. Satu kesombongan yang harus kita pegang jika kita sebagai seorang muslim. Satu aja. Maksud saya bukan satu kesombongan yang kita pegang. Satu hal dari firman Allah yang kita pegang. Satu aja dulu. Innal ladina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini diceritakan. Ayat ini sebenarnya ayat bagi kita. Yang artinya sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, sombong dalam menyembah kepadaku, berarti ini salah satunya untuk kita umat Islam. Kalau kita sombong berarti kita merasa lebih keimanan kita daripada orang lain, merasa lebih ilmu kita daripada orang lain, khususnya ilmu agama nih, karena ini menyembah khusus pada Allah Ta'ala. Dan akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jelas, jadi seorang yang sombong dalam menyembah kepada Allah itu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kita sebagai umat Islam dilarang. Makanya dikasih tahu oleh Allah Ta'ala salah satunya dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal addi hauna. Artinya adalah dan hamba Allah yang dikasihi adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi kalau beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala malah rendah hati. Betul, kalau beliau sebagai seorang pejabat menghormati anak buahnya. Kalau beliau seorang kiai menghormati santrinya. Kalau beliau seorang pendakwah menghormati jamaahnya. Kan begitu ya. Ini insya Allah akan menjadi gambaran, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Jadi jangan sampai kita sombong, oh saya harus rendah hati. Amin ya rabbal alamin.
masih bersama kami Ustadz Danu dan Dai Zaki dalam Bengkel Hati tentunya. Untuk berikutnya kami akan langsung menjawab pertanyaan dari seorang bunda yang pertanyaannya sudah beliau sampaikan tadi. Baik Ustadz, tadi Ibu bisa diulang lagi sedikit ya tentang penyakitnya. Saya nih kesemutan, sakit lagi ya. Udah berapa hari kesemutannya Bu? Udah lama Pak, udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Kesemutan gitu rasanya. Kalau berdiri itu gini tuh. Sekarang juga rasanya kesemutan Mbak, kebal. Rasanya berat sekali. Rasanya ini, berat sekali ya? Iya, sakit Habis lagi. kakinya Ibu dulu sering dipakai nekuk, sering jongkok kali ya? Mungkin. Iya namanya kaki buat nekuk, buat jongkok ya namanya juga kaki. Iya sama, iya. Ya sudah begini Ibu. Kalau mamanya Ibu bener mau sembuh nih. Iya mau sekali. Yang kanan semutan. Iya sama. Yang kiri semutan. Sama-sama. Sama. Beratan mana? Sama beratnya. Sama beratnya ini tuh. Oke. Ibu namanya siapa tadi? Ibu Suparmi. Ibu Suparmi. Iya, Mi. Suparmi. Iya. Suparmi Ustadz. Suparmi kan Ibu? Iya, Suparmi. Iya. Kok kayak dulu yang antum kenal dulu? Guru. Oh, waktu mau nikah nggak jadi. Itu jangan diomongin di sini Oh Ustadz. jangan diomongin maaf. Oh, ini on air ya? Iya, on Lupa air. saya itu. Kan Ustadz yang nggak datang waktu itu. Iya. Ibu Suparmi, kalau boleh nih, kalau umpamanya ini Ibu, kalau dulu Ibu sering, umpamanya ini umpama kan boleh ya? Iya. Karena saya nggak ngerti, nggak bisa ngelihat nih. Pura-puranya kan boleh juga ya? Boleh. Kalau mamanya dulu Ibu sering baca atau baca mantra atau baca apa saya nggak ngerti. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya bukan lillahi ta'ala, ngerti maksud saya? Iya. Jadi niatnya hanya duniawi, biar selamat, biar anaknya lulus, biar suami nggak nyeleweng. Umpama, ini umpama boleh ya? Ibu Iya. dulu sering begitu nggak? Iya, betul. Ustadz Karena- udah janjian ya? Udah kok tahu udah janjian ya? Enggak, belum janjian. Janjian. Kan beliau udah punya suami. Oh enggak maksudnya janjian pertanyaannya. Oh, belum juga sih. Kita janjian belum, Bu? Apa? Udah janjian belum? Udah. Nah, Ibu gimana? Udah. Janjian apaan? Iya, udah. Setiap sembahyang saya mau ketemu sama Ustadz Danu sekarang. janji sama itu mah Allah. janjinya sama Allah. Mohon dipertemukan. Iya, betul, Ustaz. Kok kayak film-film ya? Ya Allah, temukan saya dengan pangeran yang ganteng gitu. Akhirnya, sini nih. Iya, iya, Ibu betul. Suparmi, ini nih bagiannya. Oh jadi gitu Ustadz ya? Iya, Subhanallah. Ibu, oke. Ini mumpung ketemu nih ya. Iya, betul. Kan kita ketemu kan sulit sekali ya. Ini begini. Ibu punya putri yang belum nikah? Putra. Oh putra. Iya. Oh, kalau putra mah nggak tanya, kalau putri aja. Sian deh. Enggak maksudnya kalau ada putri yang belum nikah buat Ya, antum. saya sudah tahu itu. Ustadz. Tiga-tiganya putra punya. Tiga-tiganya putra. Iya. Alhamdulillah. Ya sudah nggak apa-apa. Ibu Suparmi ya. Iya. Kalau ibu mengizinkan, ibu, jika ibu itu benar-benar dulu sering baca-baca sesuatu yang niatnya entah itu untuk selamat, yang niatnya entah itu untuk agar suami nggak nyeleweng, umpama, entah niatnya agar anak-anak itu biar lulus, entah niatnya, pokoknya macam-macam niat agar rezekinya banyak, umpamanya kan begitu ya. Iya. Kalau dulu ibu membaca sesuatu yang sebenarnya bacaan itu baik, jika bacaan itu niatnya bukan lillahi ta'ala tapi hanya duniawi, sehingga banyak makhluk-makhluk yang masuk ke dalam tubuh ibu, khususnya yang sekarang ngendon di kaki ibu. Iya. Ibu Suparmi, ikhlas enggak jika makhluk yang masuk karena niat yang bukan lillahi ta'ala dari ibu yang dulu sering membaca, ini makhluk ini keluar dari tubuh ibu, khususnya yang di kaki ibu, ikhlas keluar?
Ikhlas Karena mau Allah sekali, Ta'ala, benar? Iya, lillahi ta'ala karena Ibu- Allah. Iya ibu kalau umumnya baca Quran niatnya sekarang lillahi ta'ala aja ya. Iya. Biar kalau nanti nggak ketemu sama saya susah mau ngilangin. Kan Sekarang gitu ya. mah enggak, Mbak. Udah lama enggak ya? Ya udah melihat tiap hari Minggu sama Seninnya di TV. Udah mulai begitu ya udah niatnya mulai karena saya, Allah ya. karena Allah, Oh lillahi ta'ala. alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Niat ya Bu ya. Iya. Kalau ada makhluk-makhluk nakal ini keluar dari tubuh Ibu niat karena Allah ya. Iya. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarnya cepet nih. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya Rabb. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang gimana semutannya yang kanan sama kiri? Masih Berkurang dengan yang tadi bagaimana berkurang atau belumnya enggak, coba? belum ada berkurangnya. Masih juga kesemutan. Semutan yang mana? Iya. Coba Ibu santai aja, Ibu santai aja. Kalau telapak kaki masih semutan tapi momennya kaki yang sebelah atas coba dirasain. Telapak kaki dua-duanya masih. Masih, juga bener. tebal, Kalau masih yang- kesemutan. Yang biasanya semutannya sebelah mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini kaki Iya. ini sampai ke sini tuh kaki semua. Sampai gini, sampai Ah, ah. sini ya. Semutannya sampai ke sini Iya. atau hanya di telapak kaki? Enggak, dari sini? sini ya sampai ke Nah, bawah. sekarang yang di atas gimana rasanya? Yang di atas dulu. Yang atas dulu ya. Ya. Sekarang agak mendingan ini Mendingan. saya. Nah, gitu kalau di telapak mah nanti keluarnya. Iya. Jadi yang dari Pelan-pelan. atas itu biasanya mereka turun ke bawah. Nah, Ibu nanti mudah-mudahan ini mereka keluarnya cepat sekali Baik. ya. Ya, terima kasih. Tapi jangan pakai kemenyan ngeluarinya, itu mah musyrik itu nanti ya. Enggak, Jangan ya, ya. Pak. Ya. Tapi niatnya karena Allah Taala agar mereka keluar ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan Amin. Ibu Ya Rabbal Alamin. nanti sebelum Ibu selesai keluar dari masjid, mudah-mudahan sudah mulai banyak keluarnya ya. Ya. Iya. Amin. Baik. Sabar ya Bu ya. Iya. Bunda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.